anak-anak kelas 11 IPA, kita ketemu lagi di pelajaran biologi bersama Ibu Erlianta Sinaga. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem ekskresi. Nah, khususnya kita akan membahas organ ginjal. Nah, ginjal ini kita ketahui dia akan mengekskresikan urin. Nah, urin itu adalah zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Ibu harapkan anak-anak ibu setelah menonton video ini dapat mengerti dan memahami proses terbentuknya urin. Nah, untuk itu, yang pertama sekali kita harus perhatikan yaitu gambar dari ginjal pada tubuh kita. Dapat mengerti dan memahami proses terbentuknya urin. Nah, untuk itu, yang pertama sekali kita harus perhatikan yaitu gambar dari ginjal pada tubuh kita. Mari kita perhatikan model yang ada di samping ini. Nah, ini adalah ginjal manusia. Ginjal kita ada dua, di bagian kiri dan kanan, tepatnya di pinggang. Makanya orang selalu mengatakan itu ginjal itu adalah buah pinggang. Bentuknya seperti kacang merah. Dan warnanya merah tua atau merah marun. Nah, inilah ginjal kita yang ada sepasang. Dari masing-masing ginjal itu terdapat seperti selang. Nah, selang ini dinamakan ureter, ya. Ureter ini akan sebagai jalan urin masuk ke dalam kandung kemih. Kandung kemih ini berfungsi untuk menyimpan urin untuk sementara sebelum dikeluarkan. Jadi, ginjal kita ini masing-masing akan menghasilkan urin dan mengumpulkan urin itu di dalam kandung kemih, ya. Nah, setelah kita mengamati gambar dari ginjal, kita akan melihat di ginjal ini apa sebenarnya strukturnya, bagaimana bentuknya, ya. Ibaratnya ginjal ini kita sayat secara melintang dan kita akan mengetahui apa struktur atau bagaimana struktur dari ginjal kita tersebut. Nah, ini dia. Setelah ginjal kita itu disayat secara melintang, diperhatikan. Nah, ini adalah bagian ginjal yang sudah disayat secara melintang. Ternyata di dalam itu banyak terdapat lekuk-lekukan. Nah, lekukan-lekukan inilah yang dinamakan nefron. Nefron inilah tempat menghasilkan urin. Nefron kita dalam satu ginjal itu berjumlah kurang lebih 800 sampai 1,5 juta nefron, ya. Kemudian ginjal ini dibungkus oleh sebuah kapsul. Ya, ginjal ini dibungkus oleh sebuah kapsul. Kemudian di bagian bawah kapsul itu yaitu terdapat bagian korteks. Jadi, tepatnya di ginjal itu yang membuat atau mengekspresikan urin adalah bagian dari nefron kita, ya. Nah, kemudian hasil penyaring urin tadi itu akan dialirkan ke dalam pelvis ginjal. Dari pelvis ginjal, urin itu akan mengalir melalui ureter. Jadi, ginjal manusia apabila disayat secara melintang terdapat lekukan-lekukan seperti ini. Ibu harap bisa diperhatikan atau dipahami dengan baik. Nah, kemudian nefron ini kita akan lihat struktur nefron itu bagaimana, ya. Nah, untuk itu kita lihat gambar berikut ini, struktur dari nefron. Nah, ini dia struktur dari nefron. Nah, apabila nefron itu diperhatikan atau disayat di bawah mikroskop, bentuknya seperti ini, ya, banyak lekukan. Nah, kita awali dari sini. Nah, ini adalah gambar dari pembuluh darah. Pembuluh darah yang membawa darah masuk ke dalam glomerulus dinamakan pembuluh arteri. Jadi darah itu masuk ke dalam glomerulus, ya. Di dalam glomerulus ini terjadi proses filtrasi atau penyaringan. Nanti darah itu disaring. Nah, disaring apa gunanya? Zat-zat yang diperlukan oleh tubuh dikembalikan ke darah. Zat-zat yang tidak diperlukan akan lewat dari saringan itu. Nah, hasil saringan itu masuk ke dalam sebuah kapsul. Ini namanya kapsul Bowman. Di dalam kapsul Bowman ini terbentuk urin primer. Apa itu urin primer? Yaitu urin yang masih mengandung glukosa, asam amino, protein, dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh, ya. Kemudian dia masuk ke dalam lekukan ini namanya TKP. TKP itu apa? Tubulus contortus proximal. Nah, di dalam tubulus contortus proximal itu terjadi reabsorpsi. Reabsorpsi itu adalah penyerapan kembali. Nah, urin primer tadi masih mengandung glukosa, asam amino, protein, itu kan masih diperlukan oleh tubuh. Jadi di dalam TKP dia diserap kembali.
diserap kembali, dikembalikan ke dalam darah ya. Kemudian reabsorpsi itu tidak berlangsung di sini, juga berlangsung di lengkung Henle. Jadi selama dari TKP sampai lengkung Henle di sini terjadi penyerapan zat-zat yang diperlukan tubuh dan penyerapan air. Nah, hasil penyerapan ini sisa-sisanya terbentuklah urin sekunder. Jadi urin sekunder itu masuk ke dalam TKD, tubulus contortus distal. Nah, di TKD ini apa yang terjadi? Itu proses augmentasi. Augmentasi ini adalah proses pengendapan dan penambahan zat-zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Apa itu penambahan zat-zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh? Seperti sampah nitrogen, ion H positif, dan zat-zat yang beracun yang tidak diperlukan oleh tubuh dikeluarkan di dalam TKD ini. Kemudian dari hasil augmentasi ini terbentuklah urin yang sebenarnya, dan itu akan melewati tubulus kolektivus. Dari katanya kolektif artinya mengumpulkan, pengumpul. Jadi tubulus kolektivus ini adalah mengumpulkan urin. Nah, urin itu akan dialirkan melalui ureter, dan dari ureter akan masuk ke dalam kandung kemih. Di dalam kandung kemih itu urin akan menetes setetes demi setetes dan akhirnya banyak. Nah, setelah kandung kemih itu penuh, nanti otak memberikan sinyal supaya urin itu dikeluarkan melalui uretra. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat skema secara singkat pembentukan urin agar anak-anak ibu mengerti bagaimana mengingat secara singkat proses terbentuknya urin. Nah, ini ada skema terbentuknya urin. Proses terbentuknya urin tadi ada 3 cara ya, karena yang pertama filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, filtrasi tadi seperti yang gambar ibu tampilkan tadi itu terjadi dalam glomerulus. Nah, setelah disaring, zat-zat yang diperlukan oleh tubuh, urin itu akan turun ya. Hasil saringan itu dinamakan urin primer. Nah, setelah urin itu mengalir ke tubulus contortus proximal, terjadilah reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Nah, setelah reabsorpsi, hasil dari reabsorpsi itu akan terbentuk urin sekunder. Nah, urin sekunder ini akan masuk ke dalam tubulus contortus distal. Nah, apa yang terjadi di situ yaitu proses augmentasi atau pengendapan dan penambahan zat-zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh seperti sampah nitrogen, ion H positif, dan zat-zat beracun yang tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, kemudian hasil dari augmentasi itulah terbentuk urin. Ya, makanya urin kita itu bisa berwarna agak pekat, kuning kepekatan, atau dia sudah mengandung sampah nitrogen yang bisa menimbulkan bau pesing. Nah, untuk itu inilah proses skema terbentuknya urin secara singkat. Nah, kalau secara mendetail kita lihat dari papan tulis yang mini ini. Nah, itu diawali dari darah. Darah ini tadi dibawa oleh pembuluh arteri masuk ke dalam glomerulus. Nah, di dalam glomerulus apa yang dibuat terjadi itu proses filtrasi. Darah tadi disaring. Ya, disaring artinya zat-zat yang perlu tadi dimasukkan ke dalam darah. Nah, sisa-sisa penyaringan itu akan terbentuk urin primer masuk ke dalam TKP atau tubulus contortus proximal. Apa yang terjadi di TKP ini yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Setelah diserap, sisa-sisa penyerapan itu akan masuk melewati lengkung Henle. Di lengkung Henle terjadi penyerapan air, lalu masuk ke TKD atau tubulus contortus distal. Di TKD akan terjadi proses augmentasi atau pengendapan dan penambahan zat-zat sisa yang harus dibuang dari tubuh. Nah, hasil augmentasi ini yaitu berupa urin yang sebenarnya atau urin yang sesungguhnya. Nah, itu masuk ke dalam tubulus kolektivus. Artinya tubulus kolektivus yaitu pengumpul, tubulus pengumpul urin. Urin itu akan dialirkan melalui pelvis ginjal dan dialirkan melalui selang ureter. Nah, ureter ini akan mengalirkan urin ke dalam kandung kemih. Nah, di kandung kemih ini adalah tempat penyimpanan urin sementara. Nah, setelah kandung kemih penuh akan dikeluarkan melalui uretra. Nah, demikianlah skema atau proses terbentuknya urin. Ibu harapkan anak-anak ibu bisa mengerti bagaimana ginjal itu bekerja untuk menghasilkan urin. Nah, sekian materi kita hari ini. Kita akan sambung dengan video berikutnya. Kita akan bahas mengenai organ ekskresi berupa paru-paru dan hati. Semoga video ini bermanfaat bagi anak-anak ibu semuanya. Terima kasih.